Saya pusing dengan anak saya yang otaknya Islam terus gimana ya? Gak ngerti, saya bingung. Maksudnya bagaimana, Bu? Dia dari tahun kemarin, dia semenjak SMP udah terbukti dia sholat segala macam. Saya pindahin sekolah Kristen masih kayak gitu, udah setahun nih. Saya nggak ngerti caranya. Udah saya sabar, udah bawa ke pendeta segala macam. Saya udah berdoa, Tuhan kok belum dijawab. Saya nggak ngerti ya kenapa ya. Selamat malam. Silakan, Bu. Saya boleh tanya? Oh ya, Gimana silakan. saya pusing dengan anak saya yang otaknya Islam terus gimana ya? Gak ngerti, saya bingung. Maksudnya bagaimana, Bu? Dia dari tahun kemarin, dia semenjak SMP udah terbukti dia sholat segala macam. Saya pindahin sekolah Kristen masih kayak gitu, udah setahun nih. Saya nggak ngerti caranya. Udah saya sabar, udah bawa ke pendeta segala macam. Saya udah berdoa, Tuhan kok belum dijawab. Saya nggak ngerti ya kenapa ya. Lingkungannya, teman-temannya banyak yang begitu atau gimana? Justru itu dulu waktu SD nggak begitu, dia orangnya introvert. Pas SMP saya pikir ya, saya kan bekerja suami istri, saya pikir nyaman seperti abangnya tahu dia agama Kristen. Dia ternyata di lingkungan SMP itu, dia karena SMP negeri dia sholat di sekolahan, di musola gini. Terbukti teman-teman Kristennya negor saya. Saya pikir saya nggak percaya dulu karena itu omongan orang. Abangnya lihat sendiri di rumah dia gelar pakai apa sajadahnya tuh ulos, kita kan Batak. Di videoin ke saya kerja, dia sholat. Saya pikir ini bercanda kali. Saya bawa pendeta, yang pendeta ini dari Islam ke Kristen. Ternyata bener dia apa semua. Saya kan stres jadinya sampai sekarang. Saya nggak ngerti kayak gimana caranya menghadapi ini. Saya udah sampai ke psikolog, saya bawa anak saya katanya nggak gila, tapi kok kayak gini. Laki-laki atau perempuan anaknya? Laki-laki 14 tahun. Sekarang aja dia lagi pergi, nggak tahu kemana, ke masjid kemana. Saya cariin nggak ketemu. Saya nggak ngerti lagi. Saya udah kayak, kok Tuhan gini banget sih. Kehidupan saya kayak gini banget. Padahal saya nggak pernah macam-macam dalam hidup dari kecil sampai sekarang. Saya nggak ngerti lagi. Pesan saya adalah coba pelan-pelan disampaikan sama anaknya, jangan berhenti. Saya tahu dia pasti terpengaruh dengan lingkungannya. Ada orang-orang yang membuat dia nyaman dalam keadaan yang seperti itu. Mungkin bisa saja kurang kontrol dari orang tua yang pada akhirnya membuat anak itu terjerumus pada hal seperti itu, atau juga mereka tidak menekankan nilai-nilai kekristenan sama anak itu. Jadi kita pun harus mengevaluasi diri. Kita ajarin nggak dia nilai-nilai Kristen? Kita kasih tahu nggak dia mengapa harus pilih Tuhan? Kita kasih tahu nggak kepada dia apa keunikan Kristus? Kita kasih tahu nggak dia kenapa kamu harus percaya Tuhan? Jadi ketika dia menyimpang dan menyeleweng, kita harus perlu melihat ke diri kita sendiri. Kenapa anak itu jadi begitu? Apakah memang lingkungannya yang demikian atau bagaimana? Ya, jadi lihatlah hal itu sebagai sebuah batu loncatan untuk mengevaluasi kembali. Jadi kalau dia sudah terlanjur, tapi gimana udah terlanjur begitu gitu ya, itu anak masih 14 tahun, masih labil-labilnya. Saya pernah juga di posisi itu. Tapi ini luar biasa, 1 tahun ini dia selalu, saya 1 tahun ini saya digebukin, badan saya biru. Terus udah gitu dia selalu kafir, Alkitab kami dibakar. Pernah saya sampai aduh saya nggak kuat, ibu pendeta bawa kemana ini saya bilang gitu, nggak kuat saya kayak gini. Kalau bapaknya udah buang aja, dia buang ke laut ke sana kemana, bapaknya selalu kayak gitu. Saya tuh kayak yang serba salah di sini sebenarnya. Kalau saya kayaknya nggak, kayak saya bilang nggak kuat saya kayak gini, saya bilang. Ya. Kalau boleh dia didoakan aja sama Tuhan, atau didoakan sama pendeta, atau minta pelepasan ya, biar kuasa-kuasa gelap yang kan Anda melihat ya, mungkin Anda sudah tahu dia dengan mengganti imannya begitu,
Atau mungkin belajar iman yang Anda maksud, dia menjadi kasar, tidak ada kasih dalam hidupnya, dia menjadi frontal, bahkan orang tuanya diperlakukan dengan tidak wajar. Itu buah-buah pengajaran setan. Jadi Anda tahu bahwa itu adalah setan. Dia sedang dibawa kuasa setan dengan belajar pengajaran yang dari hal-hal itu. Memang iya Jadi sih. Iya, emang waktu kejadian ini dia kok kayak orang kayak kesurupan gitu ya. Dia kadang-kadang orang lagi waktu jam kemarin itu kan bulan puasa. Tuh kok dia tiba-tiba kabur dari pintu belakang, dia pergi ke musola, dia bilang udah sholat, ketawa lagi udah kayak apa. Saya pikir ya anak kenapa? Kok kayak gitu? Saya udah psikolog semua udah saya bawa, nggak ada gilanya, saya sampai pusing kenapa ini anak. Saran saya itu hanya bisa mendoakan dia. Jadi doakan dia dengan sungguh-sungguh, lalu ajarkan hal-hal yang baik. Nanti di dalam kelabilannya dia sendiri akan mengerti. Karena begini, hanya Tuhan di dalam rohnya dia akan memberi dia pengertian. Tapi jangan lupa, kita juga harus turut andil di dalam. Karena Roh Kudus itu memakai kita untuk menyadarkan itu anak. Tapi jangan diperlakukan dengan kasar, jangan diperlakukan dengan tidak baik, karena dengan begitu si anak itu nanti malah lebih frontal. Tapi berbelas kasih lah sama anak itu, karena dia jadi brutal, dia jadi liar begitu. Itu karena memang dia mengikuti pengajaran yang tidak seharusnya dia ikuti. Dan dalam hal itulah Anda harus berbelas kasih sama dia. Itu ya. Doakan selalu ya Bu ya. Doa orang benar, Rasul Yakobus berkata, doa orang benar yang bersungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Ya. Jadi jangan lupa berdoa. Atau itu bisa saja cara Tuhan untuk membuat ibu semakin dekat dengan Tuhan. Atau mungkin itu bisa teguran Tuhan untuk membuat ibu semakin mengajarkan nilai-nilai kekristenan kepada keluarga dan anak kita. Tuhan bisa lakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi tetap doakan yang terbaik, doakan yang benar bagi keluarga dan anak-anak ya. Makasih ya Lia untuk supportnya untuk itu. Semangat selalu ya Bu ya, kita bantu doa ya. Nama anaknya siapa? Nama anak saya Immanuel Bintang Sihotang. Oke, Immanuel ya. Oke. Namanya sih bagus ya. Oke, gak apa-apa. Ya, semangat selalu ya. Iya. Makasih. Jangan lupa doakan selalu sama Tuhan, oke? Iya, terima kasih. Oke, keluar. Silakan Storediono. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Terima kasih ya Kak sudah menerima ini. Oh ya, Enggak, aku cuma mau nonton sih. Gak ada yang mau bilang apa-apa, cuma mau nonton aja. Oke, kalau nonton di bawah ya, kita lanjut ke atas. Ya. Oke. Jangan lupa ya teman-teman, layarnya di tap biar dia kuat. Ya, saya nggak minta Anda kirim koin, saya hanya minta Anda tap-tap layar aja.